Nah, ini kita lagi bersih-bersih, Jumat bersih. Ini menyucikan sekitar kantor. Ini adalah tempat yang kita tata ketika kita pindah di sini. Karena ini dulu tempat warung-warung. Ini dulu tempat warung-warung yang dibangun oleh warga di lahan umum. Jadi kita relokasi. Nah, ini pot-pot ini kita kasih tanah dari 17 kecamatan. Jadi di taman ini, di Taman Pansaniti ini namanya Taman Pansaniti karena menggambarkan sistem berpikir pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Jadi pendidikan di Purwakarta diorientasikan untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki 5 tahapan. 5 tahapan itu Pansaniti yang kita sebut sebagai sistem berpikir Pansaniti yang dimulai dari Niti Harti ya. Niti Harti itu kita berupaya untuk menumbuhkan pemahaman begitu ya, pengertian siswa terhadap segala fenomena. Nah, kemudian Niti Surti itu bukan hanya tahu, tapi dia bisa menghayati, bisa menginternalisasi begitu apa yang ia ketahui. Setelah Niti Surti itu ada yang namanya Niti Bukti. Niti Bukti itu adalah tahapan bagaimana siswa itu selain tahu dan memahami, dia bisa membuktikan terhadap segala macam fenomena yang ia pelajari di lingkungan hidupnya begitu. Ini adalah tahapan Niti Bukti. Nah, setelah Niti Bukti itu kita masuk ke tahap berikutnya yang disebut Niti Bakti. Apa itu Niti Bakti? Jadi segala macam yang sudah ia ketahui, sudah ia mengerti, dia pahami, sudah ia buktikan, maka hasil pembelajaran itu harus bisa ia baktikan. Setelah bisa dibuktikan, bisa dibaktikan. Dibaktikan kepada siapa? Dibaktikan untuk diri, untuk lingkungan, dan untuk sesamanya. Ilmu itu akan bermanfaat apabila bisa dibaktikan. Ilmu itu akan mempunyai makna apabila bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya dan kepentingan lingkungannya serta masyarakatnya. Nah, dari situ maka sistem berpikir kita, orientasi pendidikan itu apa? Menginginkan agar anak-anak kita itu mencapai kesejatian. Kesejatian itu apa? Kesejatian itu adalah apabila apa yang sudah ia pelajari, apabila yang sudah ia buktikan, ia baktikan, kemudian itu bisa menjadi makna kehidupannya, menjadi makna dirinya, menjadi kesejatian hidupnya, paripurna, al-insanul kamil. Itulah pendidikan. Jadi pendidikan itu sesungguhnya
diarahkan untuk mencapai kesempurnaan hidup manusia, kesejatian saya sebut gitu, kesejatian hidup, keparipurnaan hidup begitu. Itulah niti sajati. Nah itu, ini teman-teman, ini teman Pancaniti itu, saya dulu menyimpan tanah 17 kecamatan sebagai simbol sebuah persatuan. Sebuah persatuan di tanah ini udah setahun lebih kita tata seperti ini. Ini itu dulunya itu warung-warung ya di pinggir jalan, warung-warung yang ada yang hidup, ada yang tidak hidup begitu warungnya. Ada yang berfungsi, ada yang tidak berfungsi. Kumuh, jadi kita tata saja biar lebih enak dipandang begitu. Nah, namanya Taman Pancaniti. Nah, ini dilukis oleh siswa-siswa di Purwakarta. Ini menggambarkan program tatanan di Balai Atikan dan 7 poin Atikan istimewa. Nanti akan kita jelaskan dari sana ini maknanya apa ya. Jadi ini adalah gambar yang dibikin oleh siswa dan guru-gurunya yang mencerminkan, menggambarkan program yang mereka lakukan di sekolah-sekolah dalam program tatanan di Balai Atikan. Ini kan tadi tinggi ya, nanti kita rubah biar lebih segar. Jadi ininya juga lukisannya bisa kelihatan. Nah, ini juga ini tukang beca saya minta untuk sebagai sebuah tanggung jawab ya. Kita minta untuk sering jaga taman ini biar biar terjaga. Mereka harus memiliki karena tempat mangkal mereka di sini. Ini dulunya nggak kayak gini, ini juga nggak kayak gini nih. Nah, ini ditata oleh kita dengan modal swadaya, gotong royong begitu ya. Ada yang bawa tanaman, ada yang bawa tai kambing, ada yang bawa tanah begitu. Nah, kemudian ini kita cat menjadi narasi program yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dengan nama Tatanen di Balai Atikan. Ini adalah program untuk menumbuhkan kesadaran ekologis, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual siswa-siswa di Kabupaten Purwakarta yang dikemas dalam nama program Tatanen di Balai Atikan. Dimulai dari sini itu namanya, ini hari Senin. Ini hari Senin, ini di Purwakarta hari Senin itu anak-anaknya pakai baju pramuka. Dan mereka menggambarkan di sekolah itu sedang mengurus, memelihara tanaman. Ada yang sedang bawa bibit begitu dan mau ditanam. Dan ini masuk ke hari Selasa. Hari Selasa. Nah, hari Selasanya itu bagaimana anak-anak dipersiapkan, dilatih gitu, dididik untuk menyiapkan lahan-lahan persemaian di sekitar sekolah. Ini sedang bawa tanah, bawa kompos ya. Ini ada yang sedang ngoyos bahasa Indonesianya, ada yang sedang bawa tanah untuk media tanam. Ini ada yang sedang mencangkul, ada yang sedang mencangkul di halaman sekolah. Ini adalah hari Selasa. Dan kemudian ini hari Rabu. Hari Rabu adalah tema dengan nama Maneh di Sunda. Maneh di Sunda, anak-anak menggunakan pakaian adat Sunda. Ini ada iket, ada kampret. Ini adalah pakaian khas Sunda. Dan pada hari Rabu ini, anak-anak sudah diajarkan bagaimana cara membuat kompos. Ini adalah proses pembuatan bedengan dan media tanam. Ya, ini sedang menyiapkan media tanam, dikasih kompos begitu. Ini rumah semainya, ini rumah semai ya.
Nah, kemudian masuk ke sini. Ini anak-anak sedang dididik untuk menyemai. Ini adalah media semai. Ini hari Kamis. Hari Kamis anak-anak memakai pakaian batik. Diawasi, diarahkan, difasilitasi oleh ibu gurunya. Masuk ke sini. Ini hari Jumat. Ini hari Jumat memelihara, begitu ya. Ini memelihara, menyiram tanaman yang sudah ia tanam di lahan persemaian. Ini rumah semainya. Nah, oleh mereka disiram, dirawat di rumah semai. Ini hari Jumat. Nah, kemudian masuk ke sini. Ini udah pada jadi. Anak-anak diajarkan untuk membuat nutrisi alami. Ini pembuatan biokompon dari sisa-sisa makanan, pembuatan POC, pupuk organik cair, pembuatan ekoenzim. Seluruh sekolah di Purwakarta ini menjadi standar kompetensi. Jadi anak-anak harus bisa bikin biokompon, bikin POC, bikin ekoenzim, kemudian bikin fotosintesis bakteria. Semuanya digunakan untuk memupuk sayuran, bunga, tanaman yang ada di sekitar sekolah. Ini adalah komposter banana circle ya, dibuat, dan ini harus dilakukan oleh anak-anak kita agar mereka sejak dari rumah bisa mengolah sampah dengan baik, agar mereka mempunyai kesadaran bahwa sampah itu adalah bisa menjadi masalah, bisa juga menjadi berkah. Nah, ini pembuatan eco-brick. Kalau ini nih, yang ini menceritakan siswa-siswa kita sedang membuat eco-brick. Eco-brick itu adalah limbah plastik yang dibuat, masukin ke botol plastik, dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk kursi, untuk bedengan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hasil dari apa yang mereka lakukan. Mereka sudah bisa memanen. Mereka sudah bisa memanen apa yang mereka tanam. Ada kacang panjang, begitu, ada sawi, gitu, ada sosis, gitu ya. Ini adalah akhir dari perjalanan mereka, yang ini nanti di Purwakarta itu tidak cukup hanya panen, tapi mereka dididik untuk mengolah pasca panen, mengolah buah-buahan, mengolah sayur-sayuran, agar apa? Menjadi makanan sehat untuk mereka, bisa dikonsumsi oleh mereka di rumahnya masing-masing atau di sekolah. Bahkan ke depannya mereka dididik untuk berjiwa wirausaha, entrepreneur. Dari mana? Dari lingkungan sekitar mereka. Dari sereh yang mereka tanam, dari bunga telang yang mereka tanam, dari bunga rosella yang mereka tanam, menjadi minuman-minuman segar, makanan-makanan segar dan sehat yang bisa untuk dikonsumsi oleh mereka, oleh teman-teman mereka, dan oleh keluarga mereka. Inilah visi masa depan pendidikan Purwakarta, membentuk anak-anak yang cerdas, anak-anak yang terampil, anak-anak sehat dan berakhlak mulia. Inilah profil pelajar Pancasila, sebuah transformasi pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Nah, kita punya 5 bunga karakter. Kalau yang tadi adalah tatanan di Balai Atikan, yang ini menggambarkan 7 poe Atikan istimewa. 7 poe Atikan istimewa itu adalah 7 hari pendidikan istimewa di Purwakarta. Namanya program 7 poe Atikan istimewa. Ini adalah program yang dikeluarkan dulu oleh Kang Deddy Mulyadi sejak tahun 2015. 7 poe Atikan istimewa adalah 7 hari pendidikan istimewa. Senin, Ajeg Nusantara. Kita mengajarkan nasionalisme. Anak-anak menggunakan baju pramuka dan menumbuhkan kesadaran nasionalisme para peserta didik di Kabupaten Purwakarta agar mencintai tanah dan airnya, mempunyai jiwa patriotisme. Ini adalah Salasa. Salasa itu artinya Mapak Buana. Mapak Buana adalah mempersiapkan anak-anak kita agar mempunyai wawasan tentang dunia global, mempunyai wawasan tentang bagaimana mereka harus bersaing dengan teman-temannya di mancanegara di dunia ini. Maka hari Selasa kita ajarkan bagaimana mereka mempunyai kemampuan literasi, kemampuan IT, berbahasa dengan baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa-bahasa yang lain. Masuk Kerbo.
Rebo adalah maneh di Sunda. Maneh di Sunda itu adalah artinya bagaimana anak-anak itu mempunyai nilai-nilai kearifan lokal, mempunyai karakter yang tumbuh didasarkan pada nilai-nilai tradisi kesundaan karena mereka hidup di tanah Pasundan, hidup di Purwakarta, hidup di Jawa Barat, begitu. Nah, ini masuk ke hari Kemis. Hari Kemis itu adalah Nyanding Wawangi. Nyanding Wawangi itu adalah bagaimana upaya kita untuk menumbuhkan kesadaran etis dan estetis, menumbuhkan jiwa gotong royong, kepedulian sosial dengan sesama. Maka anak-anak pada hari itu dilatih bagaimana cara berkesenian yang baik, etika yang benar, melalui Kemis Nyanding Wawangi. Pada Kemis Nyanding Wawangi juga kita menumbuhkan kepedulian sosial. Anak-anak yang mampu diharuskan membawa beras perelek dari rumah untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Masuk ke Jumat. Jumat nyucikan diri. Jumat nyucikan diri adalah upaya kita menumbuhkan kesadaran spiritualitas, kesadaran beragama masyarakat atau para pelajar di Kabupaten Purwakarta. Nah, menumbuhkan spiritualitas itu dilakukan kepada semua agama. Ada seperti ini, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada Nasrani, begitu, ada Muslim. Semuanya kita fasilitasi untuk tumbuh kesadaran spiritualitasnya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sejak sekolah, sejak TK, SD, dan SMP sudah kita biasakan budaya toleransi agar terhindar dari sikap-sikap intoleran yang akan merusak persatuan bangsa. Masuk ke hari Sabtu. Ini adalah Sabtu Minggu Betah di Imah. Sabtu Minggu Betah di Imah adalah kita fokuskan agar anak-anak kembali ke pangkuan ibu bapaknya, dididik oleh kedua orang tuanya, oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya, agar mereka tumbuh kesopanannya, tumbuh rasa cinta, terjalin ikatan emosional dengan keluarganya. Mengembalikan keluarga menjadi pilar utama pendidikan, bahwa keluarga adalah sekolah yang utama. Gitu ya. Jadi Sabtu Minggu di Betah di Imah, anak-anak didorong agar ikut bekerja dengan orang tuanya setiap hari, membantu orang tuanya di rumah. Kalau orang tuanya bekerja di pasar, ikut ke pasar, begitu. Sabtu Minggu Betah di Imah. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan pembiasaan. Jadi model pendidikan karakter di Purwakarta dilakukan melalui pembiasaan, habituasi, agar anak-anak terbiasa melalui kegiatan olahraga, melalui kegiatan senyum, sapa salam, orang guru-guru menerima mereka di halaman sekolah, anak-anak terbiasa menghormati guru dan teman-temannya. Nah, ini adalah pembiasaan di rumah anak-anak, dididik di rumah oleh orang tuanya dengan cara orang tua mendidik anak-anaknya, mengaji, belajar. Ini juga sama untuk agama yang lain ya, agama Buddha, agama Nasrani. Ini dibiasakan cara makan yang baik seperti apa bersama keluarga, etikanya seperti apa, cara buang sampah, cara menjaga kebersihan di rumah seperti apa, cara memuliakan menggunakan sampah untuk kepentingan lingkungan seperti apa. Mereka harus tumbuh menjadi generasi yang peduli terhadap lingkungan, bagus pengetahuannya, terampil kemampuannya, dan dia bisa mempunyai akhlak yang baik. Itulah profil pelajar Pancasila.